warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ja'alna ummatan Islam, ja'alna ummatan Muhammad, ummatan wasatiyan, litaskunu linakunu suhada'u bainan nas yaumal qiyamah wa nakunu dinulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita sampaikan rasa syukur kita dengan memuji dan memuja kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang banyak sekali sehingga kita tidak akan mampu untuk menghitungnya satu persatu. Termasuk nikmat terbesar kita adalah bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah. Tidak lupa juga sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang mana beliau telah menjadikan sebagai contoh uswatun hasanah, contoh yang baik kepada kita untuk selalu mengikutinya dimanapun dan kapanpun kita berada. Di kesempatan kali ini saya menjadi wakil dari Ustadz Agung dikarenakan beliau pindah ke Semarang dan tadi sore sebelum buka puasa beliau sempat telepon untuk menggantikan beliau Ustadz Agung. Maka di sini pertama kali saya akan mewasiatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Kemudian di sini kita akan membahas bersama untuk menjadi pengetahuan, menjadi pembelajaran bersama kenapa sholat tarawih ada yang melakukan 4 rakaat salam dan ada juga yang melakukan 2 rakaat salam. Kemudian bagaimana kita harus mensikapi hal tersebut. Jadi ada beberapa dasar dari riwayat-riwayat yang sahih untuk sholat tarawih 4 rakaat biasanya diambilkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di hadis Aisyah yang artinya Aisyah radhiyallahu anha berkata, pernah Rasulullah SAW sholat pada waktu antara Isya dan subuh yang dikenal dengan istilah atamah sebanyak 11 rakaat, yaitu beliau salam pada tiap-tiap 2 rakaat dan beliau sholat witir 1 rakaat. Ini hadis pertama. Kemudian hadis yang kedua, pernah Rasulullah SAW sholat malam 13 rakaat. Maaf, 13 rakaat benar. Beliau berwitir 5 rakaat dan beliau tidak duduk di antara rakaat-rakaat itu melainkan pada akhirnya. Ini dijelaskan bahwa witirnya 5 rakaat tetapi hanya 1 salam. Kemudian hadis yang ketiga yang artinya diriwayatkan dari Aisyah ketika ia ditanya mengenai sholat Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Aisyah menjawab, Nabi SAW tidak pernah melakukan sholat sunnah di bulan Ramadan dan bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat dan jangan engkau tanya bagaimana bagus dan indahnya. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat dan jangan engkau tanya bagaimana indah dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat sebagai penutup atau witir. Jadi dari hadis nomor 1 menunjukkan bahwa Nabi SAW pernah melakukan sholat malam dengan cara
2 rakaat dan 5 kali salam, dan witir 1 rakaat. Jadi 10 kali dalam 10 rakaat dengan 5 kali salam dan witir 1 rakaat. Dan di hadis nomor 2 menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 8 rakaat, tetapi tidak diterangkan berapa kali salamnya. Kemudian hadis nomor 3 menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di malam bulan Ramadan 8 rakaat dengan 2 kali salam. Artinya setiap 4 kali rakaat 1 kali salam. Kemudian dilanjutkan dengan salat witir 3 rakaat dan salam. Jadi ini akan menimbulkan pertanyaan, dari mana kita memperoleh pengertian sesudah 4 rakaat lalu salam. Maka pertanyaan tersebut dapat dijawab sebagai berikut. Pertama, dari perkataan kaifa, bagaimana, yang menunjukkan bahwa yang ditanya tentang kaifiyah atau cara sholat qiyamul Ramadan, di samping juga menerangkan jumlah rakaatnya. Kedua, kaifiyah itu diperoleh dari lafaz yusolli arba'an. Lafaz itu mengandung makna bersambung atau wasol. Secara zahir, yakni menyambung 4 rakaat dengan sekali salam, dan juga bisa mengandung makna bercerai atau fasola, yakni menceraikan atau memisahkan 2 rakaat. Jadi 4 rakaat itu juga bisa dimaknai oleh beberapa ulama kita yang mengetahui akan maksud dari hadis tersebut dengan menceraikan. Jadi 4 rakaat yang dimaksud adalah diceraikan 4 rakaat tetapi 2 salam. Namun makna bersambung itu lebih nyata dan makna bercerai jauh dari yang dimaksud. Demikian ditegaskan oleh Imam Asy'ari dalam kitab Sulbus Salam. Jadi hadis Aisyah ini pun menerangkan dalam satu kaifiyah sholat malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping kaifiyah lainnya, hadis Aisyah ini harus diamalkan secara utuh, baik rakaat dan kaifiyah. Hadis Aisyah ini tidak ditaksis dengan hadis sholatul laili masna masna. Jadi hadis ini tidak ditaksis dengan hadis riwayat Ibnu Umar yang sholat malam harus 2 rakaat, 2 rakaat. Dan hadis tersebut tidak mengandung pengertian hasar seperti oleh Muhammad bin Nasr. Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan sholat malam dengan 4 rakaat boleh sekali salam. Dengan ungkapan beliau salam sesudah 4 rakaat menerangkan hukumnya boleh atau jaiz, jawas. Jadi pernyataan Imam Nawawi tersebut dikomentari oleh Syekh Nasiruddin Albani dalam bukunya. Dan sungguh benar ucapan Imam Nawawi rahimahullah itu. Maka mengenai pendapat ulama-ulama Syafi'iyah bahwa wajib salam tiap 2 rakaat dan bila saat 4 rakaat dengan 1 salam tidak sah. Sebagaimana pendapat dalam kitab fikih mengenai madhab 4 dan uraian Al-Qastolani terhadap hadis Bukhari dan lainnya, hal itu menyalahi hadis Aisyah yang sahih itu, serta menafikan terhadap ucapan pendapat An-Nawawi yang mengatakan hukumnya boleh. Padahal Imam An-Nawawi seorang ulama besar ahli tahqiq dalam madhab Syafi'i. Hal itu tidak bisa ditolerir, dibenarkan bagi siapapun juga yang berfatwa menyalahi ucapan beliau. Jadi bahwa yang mengatakan menurut Imam Nawawi, menurut Syekh Nasiruddin Albani, bahwasanya tidak mengapa kita sholat tarawih 4 rakaat sekali salam, itu tetap hukumnya sah. Karena ada sebagian yang mengatakan bahwa itu tidak sah, tetapi di sini langsung dibantah oleh Syekh Nasiruddin Albani dan Syekh Nawawi bahwa itu hukumnya tetap diperbolehkan. Jadi dalam kita merujuk kepada pendapat-pendapat ulama kita,
bahwasanya tidak mengapa jika kita diimami oleh imam yang mengambil pendapat bahwasanya sholat tarawih 2 rakaat salam, ataupun yang mengambil pendapat bahwasanya sholat tarawih 4 rakaat sekali salam. Maka hal itu diperbolehkan dan tetap sama-sama sah menurut ulama-ulama kita. Kita sebagai makmum, kita toleran terhadap hal itu, dan kita meyakini bahwasanya dalam hal-hal yang termasuk fikih itu dalilnya adalah dalil-dalil yang don atau yang masih bersifat praduga. Jadi bukan dalil-dalil seperti dalil akidah yang bersifatnya dalil qat'i. Maka dalam hal fikih itu adalah ranah yang menjadikan hasanah Islam itu banyak, dan cara-cara beribadah kita tuh ternyata ada beberapa cara yang memang dicontohkan oleh Rasulullah, termasuk dari Aisyah radhiyallahu anha, dan juga termasuk hadis dari Ibnu Umar. Maka dengannya semoga kita bisa menjadi lebih mengetahui tentang dalil-dalil dan lebih mengetahui tentang bahwasanya ternyata dalil-dalil kita selama ini ternyata memperbolehkan untuk berbeda pendapat dan tidak menjadikan perbedaan pendapat itu sebagai perpecahan. Karena kita tahu beberapa dari kalangan ada yang mencoba untuk memecah umat Islam dengan perbedaan-perbedaan pendapat tersebut. Untuk itu, mari kita lebih mewaspadai diri, mari lebih belajar lagi, lebih mencari lebih dalam lagi mengenai beberapa perbedaan pendapat, sehingga kita tahu perbedaan pendapat tersebut bisa menjadikan kita lebih tolerir, lebih toleran lagi untuk teman-teman kita yang ternyata mengambil pendapat dari mazhab ini, mengambil pendapat dari mazhab ini. Semoga dengan apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini bisa menjadikan hasanah ilmuwan yang baru, atau bisa memperluas lagi pengetahuan kita terhadap dalil-dalil tentang sholat tarawih. Kita lanjutkan untuk sholat tarawih kali ini. Untuk segala perkataan yang salah apabila saya menyampaikan, maka itu datangnya dari saya pribadi, dan juga jika ada kebenaran pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah wa lakum. Nasrun minallah wa fathul qarib wa basyiril muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.